Kisah ini berawal dari seorang gadis bernama Mirna yang berdiri di depan pintu rumahnya, menatap perbukitan hijau yang membentang jauh di depan. Angin sore bertiup pelan, membawa aroma padi yang hampir panen. Namun, hatinya terasa berat, seperti dihimpit dengan ribuan beban. Keputusan itu telah dibuat, dan ia tahu bahwa meninggalkan tanah kelahirannya bukan perkara mudah. Ibunya, seorang wanita tua yang wajahnya mulai dihiasi keriput, duduk di kursi bambu dengan mata yang berkaca-kaca. "Kamu yakin, Nak?" Suara ibunya bergetar. Mirna mengangguk pelan, meskipun hatinya ingin berteriak sebaliknya. Mirna tahu keputusannya menjadi tenaga kerja wanita bukan hanya tentang dirinya. Ia melakukannya demi keluarganya. Ayahnya yang sakit-sakitan membutuhkan biaya pengobatan, sementara sawah kecil mereka tak cukup untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Kakaknya sudah menikah dan tinggal jauh di kota, meninggalkan Mirna sebagai harapan terakhir bagi keluarga. Dengan berat hati, ia menerima tawaran bekerja di luar negeri. "Ini cara terbaik, Bu. Aku harus pergi," katanya, mencoba meyakinkan diri lebih dari siapapun. Hari keberangkatan tiba dengan cepat. Di terminal bus, Mirna memeluk ibunya erat-erat, mencoba menyerap kehangatan itu untuk terakhir kalinya sebelum ribuan kilometer memisahkan mereka. Tangis ibunya pecah. "Jaga dirimu, Nak. Jangan lupa sholat dan selalu ingat kami di sini," pesannya penuh haru. Mirna hanya bisa mengangguk, mencoba menahan air mata yang nyaris jatuh. Namun, saat bus mulai melaju, ia tak bisa lagi menahan isakannya. Ia merasa hatinya tertinggal di sana, di tanah kelahirannya. Pesawat yang membawanya ke Arab Saudi terasa dingin dan asing. Mirna tak pernah bepergian sejauh ini, apalagi ke negara dengan budaya yang sangat berbeda. Ia mencoba mengingat tujuan utamanya membantu keluarganya. Namun, rasa takut mulai menjalar. Bagaimana jika ia tak bisa menyesuaikan diri? Bagaimana jika ia tak cukup kuat menghadapi kesulitan yang mungkin datang? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantuinya sepanjang perjalanan. Setibanya di Riyadh, Mirna disambut oleh hiruk-pikuk kota besar yang jauh dari bayangan desa kecilnya. Agen yang menjemputnya berbicara cepat dalam bahasa yang tak sepenuhnya ia pahami. Ia merasa seperti ikan kecil yang dilemparkan ke laut lepas. Ketika akhirnya tiba di rumah tempat ia akan bekerja, Mirna terkejut melihat kemegahannya. Rumah itu besar, dengan halaman luas dan pagar tinggi. Namun, di balik kemegahan itu, ada kesunyian yang menusuk. Pintu besar rumah itu dibuka oleh seorang pria tua bernama Syekh Sulaiman. Rambutnya yang putih sepenuhnya dan langkahnya yang pelan menunjukkan usianya yang renta. Tatapannya tajam, tetapi ada keletihan yang tak bisa disembunyikan. Mirna merunduk hormat, memperkenalkan diri. Syekh Sulaiman hanya mengangguk pelan, lalu mempersilakan Mirna masuk. Rumah itu terasa dingin, tidak hanya karena udara dari pendingin ruangan, tetapi juga karena atmosfernya yang hampa. Hari-hari pertama Mirna di rumah itu penuh kebingungan. Ia belajar menyesuaikan diri dengan kebiasaan majikannya, memastikan semua kebutuhan Syekh Sulaiman terpenuhi. Namun, setiap sudut rumah itu terasa sepi, seolah-olah tidak ada kehidupan di dalamnya. Dari cerita agen yang membawanya, Mirna tahu bahwa Syekh Sulaiman tinggal sendiri. Anak-anaknya sudah lama meninggalkan rumah, sibuk dengan kehidupan mereka masing-masing. Tidak ada suara tawa, tidak ada percakapan keluarga, hanya kesunyian yang menyesakkan. Pada malam pertama, saat Mirna hendak tidur, ia duduk di tepi tempat tidurnya dan menatap langit-langit kamar. Hatinya dipenuhi rasa rindu yang menyakitkan. Ia merindukan desanya, suara jangkrik di malam hari, dan pelukan ibunya. Namun, ia tahu tak ada jalan untuk kembali. Ini hanya permulaan,
katanya pada dirinya sendiri, mencoba menguatkan hati. Namun, jauh di dalam, ia bertanya-tanya, berapa lama ia bisa bertahan dalam kesendirian ini? Hari-hari Mirna di rumah Syekh Sulaiman berjalan perlahan, seperti waktu yang sengaja diperlambat oleh kesunyian. Setiap pagi ia bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan membereskan rumah besar itu. Namun, semakin ia menyusuri sudut demi sudut rumah, semakin ia merasakan kehampaan yang menekan. Tidak ada suara gelak tawa atau obrolan keluarga yang biasa ia dengar di rumah kecilnya di desa. Rumah megah itu seperti kota kosong yang dipenuhi bayangan masa lalu. Syekh Sulaiman menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang kaku. Setelah sarapan, ia duduk di kursi besar di ruang tamu, membaca Al-Quran atau memandangi halaman yang sunyi dari balik jendela. Mirna sering memperhatikan pria tua itu dari kejauhan. Wajahnya menunjukkan kewibawaan, tetapi di matanya, Mirna melihat kesepian yang mendalam. Ia jarang berbicara, hanya sesekali memberi perintah singkat. Suatu hari, saat Mirna sedang menyapu ruang tamu, ia menemukan sebuah foto tua di atas meja. Foto itu menampilkan Syekh Sulaiman bersama seorang wanita cantik yang tampak penuh cinta di sisinya, serta 3 anak kecil yang tersenyum bahagia. Mirna membersihkan bingkai foto itu dengan hati-hati, lalu bertanya, "Ini keluarga Bapak?" Syekh Sulaiman, yang sedang duduk tak jauh darinya, terdiam sejenak. Suaranya terdengar serak saat menjawab, "Itu dulu, Mirna. Sekarang, mereka semua sudah punya kehidupan sendiri." Kata-katanya penuh beban, seolah setiap kata mengingatkan pada luka lama. Mirna ingin bertanya lebih jauh, tetapi takut menyinggung perasaan majikannya. Namun, malam itu, ia tidak bisa berhenti memikirkan bagaimana pria tua seperti Syekh Sulaiman bisa ditinggalkan oleh anak-anaknya. Bukankah mereka seharusnya merawat ayah mereka di masa tua? Pikiran itu terus mengganggunya hingga larut malam. Beberapa minggu kemudian, Mirna mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama Syekh Sulaiman. Meskipun ia tidak banyak bicara, kehadiran Mirna membuat suasana rumah terasa sedikit lebih hidup. Suatu sore, saat ia menyiapkan teh untuk Syekh Sulaiman, ia memberanikan diri untuk mengajaknya berbicara. "Bapak pasti rindu dengan anak-anak, ya?" tanyanya lembut sambil meletakkan secangkir teh di meja kecil di samping kursinya. Syekh Sulaiman terdiam cukup lama sebelum menjawab. "Tentu saja. Tapi dunia berubah. Anak-anak tumbuh besar, mereka punya kehidupan sendiri, dan orang tua hanya menjadi bagian kecil dari kenangan mereka." Ucapannya terdengar getir, dan Mirna bisa merasakan luka yang tersimpan di balik kata-kata itu. Hari itu menjadi awal dari percakapan-percakapan kecil mereka. Perlahan, Syekh Sulaiman mulai bercerita tentang masa mudanya. Ia adalah seorang pedagang sukses yang membangun kekayaan dan reputasi untuk keluarganya. Ia mencintai istrinya dengan sepenuh hati, tetapi takdir memisahkan mereka saat istrinya meninggal 10 tahun yang lalu. Anak-anaknya, yang dulu ia didik dengan penuh kasih sayang, kini jarang sekali menghubunginya. Mereka hanya datang saat Idul Fitri, itu pun kalau sempat, katanya dengan suara bergetar. Mirna mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba menahan rasa iba yang menyelinap di hatinya. Ia mulai memahami mengapa rumah ini terasa begitu dingin, itu bukan karena bangunannya, melainkan karena hati penghuninya yang kosong. Namun, tak hanya Syekh Sulaiman yang menyimpan rasa kehilangan. Mirna pun merasa kerinduan yang sama. Ia sering teringat ibunya di desa, membayangkan wanita tua itu duduk sendirian di depan rumah, menunggu kabar dari anaknya yang jauh di tanah asing. Pikiran itu membuat matanya sering basah, terutama saat malam hari. Suatu sore, saat Syekh Sulaiman tengah beristirahat di kursinya,
Mirna mencoba membawa sedikit kehangatan ke rumah itu. Ia menyiapkan teh manis khas Jawa Barat, sesuatu yang biasa ia buat untuk ibunya. "Coba ini, Pak. Ini teh dari kampung saya," katanya sambil menyodorkan cangkir. "Hangat," ujarnya pendek. "Rasanya seperti sesuatu yang sudah lama hilang." Komentarnya membuat Mirna tersenyum kecil. Hari itu, ia merasa telah memberikan sesuatu yang berarti bagi pria tua itu, meskipun hanya secangkir teh sederhana. Hubungan mereka mulai berubah secara perlahan. Mirna tidak lagi merasa seperti sekadar pembantu. Syekh Sulaiman, meskipun masih pendiam, mulai menunjukkan perhatian kecil pada Mirna. Ia sering bertanya apakah Mirna sudah makan, atau mengingatkannya untuk beristirahat lebih awal. Di sisi lain, Mirna merasa kehadirannya membawa sedikit cahaya ke dalam rumah yang selama ini diliputi bayangan kesepian. Namun, di balik semua itu, Mirna merasa ada luka yang lebih dalam di hati Syekh Sulaiman, luka yang mungkin tidak bisa sembuh hanya dengan kehadirannya. Ia tahu, kesepian yang dirasakan pria tua itu bukan sekadar karena usia, tetapi juga karena kerinduan yang tak pernah terjawab. Dan tanpa sadar, luka itu mulai bersambut dengan luka di hati Mirna sendiri. Di setiap senja yang mereka habiskan bersama, ada keheningan yang berbicara lebih dari sekadar kata-kata. Mirna mulai menyadari bahwa hubungan mereka telah melampaui batas majikan dan pembantu. Ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka, sesuatu yang belum bisa ia pahami sepenuhnya, tetapi cukup untuk membuatnya bertahan di rumah sunyi itu. Senja jatuh perlahan di balik jendela besar rumah Syekh Sulaiman. Langit Riyadh yang oranye kemerahan menghamparkan suasana damai, meski tetap terasa hampa di rumah besar itu. Mirna, seperti biasa, menyiapkan teh sore untuk Syekh Sulaiman. Kini, teh manis khas Jawa Barat itu telah menjadi kebiasaan kecil yang mereka nikmati bersama. Cangkir teh di atas meja tidak hanya membawa kehangatan, tetapi juga cerita yang membuat keduanya semakin dekat. Di tengah keheningan, Syekh Sulaiman memulai pembicaraan. "Mirna, teh buatanmu ini mengingatkanku pada masa mudaku. Dulu, istriku sering membuatkan teh sehangat ini." Suaranya pelan, seperti tengah berbicara pada kenangan yang jauh. Mirna yang duduk di sisi meja hanya mendengarkan dengan saksama. Setiap kata yang keluar dari mulut pria tua itu seperti menyimpan perasaan yang telah lama terkubur. "Ia adalah perempuan paling sabar yang pernah kutemui," lanjut Syekh Sulaiman. "Ia tak pernah mengeluh meski hidup kami penuh perjuangan. Bersama dia, aku membangun semua yang kau lihat di rumah ini. Tetapi ketika ia pergi, segalanya berubah." Suara Syekh Sulaiman terdengar serak. Mirna bisa melihat matanya berkaca-kaca, tetapi pria itu berusaha menyembunyikannya dengan mengambil cangkir teh dan meminumnya perlahan. Mirna merasa haru. Ia melihat luka kehilangan yang begitu dalam di wajah majikannya. Kehilangan itu bukan hanya tentang istrinya, tetapi juga tentang anak-anaknya yang semakin jauh. "Bapak pasti sangat merindukan beliau," kata Mirna dengan suara lembut. Syekh Sulaiman hanya mengangguk, tak mampu berkata-kata lagi. Hari-hari berlalu, dan sore hari dengan teh manis menjadi momen bagi mereka berbagi cerita. Syekh Sulaiman mulai bercerita tentang masa mudanya dengan semangat yang perlahan kembali. Ia menceritakan bagaimana ia memulai bisnis dari nol, menjelajahi berbagai kota di Timur Tengah, hingga akhirnya membangun kekayaan yang ia wariskan kepada anak-anaknya. Namun, kebahagiaan itu perlahan menghilang setelah istrinya meninggal. "Sejak itu, anak-anakku mulai jarang pulang. Mungkin karena aku tak lagi sama seperti dulu," ucapnya lirih suatu hari. Mirna, di sisi lain, juga mulai berbagi tentang kehidupannya di desa.
Ia menceritakan ibunya yang selalu menantinya di depan rumah, serta sawah kecil mereka yang menjadi saksi perjuangan hidup keluarganya. Ketika ia bercerita, matanya sering berkaca-kaca, terutama saat mengenang wajah ibunya. "Kadang, saya takut, Pak. Takut kalau saya terlalu lama di sini, ibu saya jadi lupa bagaimana rasanya ditemani anaknya," katanya suatu sore. Percakapan-percakapan itu membangun keakraban yang tak pernah direncanakan. Syekh Sulaiman yang awalnya pendiam mulai menunjukkan senyum kecil ketika mendengarkan cerita Mirna. Di sisi lain, Mirna merasa bahwa setiap cerita dari majikannya adalah pelajaran hidup yang berharga. Kedekatan ini perlahan mencairkan suasana dingin di rumah itu, menggantinya dengan kehangatan yang sederhana. Namun, di balik kebahagiaan kecil itu, Mirna mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia merasa bahwa hubungan ini tidak lagi sekadar antara majikan dan pembantu. Ada rasa nyaman yang tumbuh dalam hatinya, tetapi ia mencoba menepisnya. "Aku hanya seorang pembantu di rumah ini," pikirnya setiap malam. Ia takut perasaan itu melanggar batas yang seharusnya. Suatu sore, ketika angin dingin mulai berhembus, Syekh Sulaiman berkata sesuatu yang membuat Mirna tertegun. "Mirna, kau tahu? Kehadiranmu di rumah ini mengingatkanku pada masa-masa terbaik dalam hidupku. Kau membawa kehidupan ke tempat ini, sesuatu yang sudah lama hilang." Mirna tidak tahu bagaimana harus menjawab. Kata-kata itu menyentuh hatinya, tetapi sekaligus membuatnya takut. Hubungan mereka semakin erat, meski tak satu pun dari mereka mengungkapkan apa yang sesungguhnya mereka rasakan. Di balik senyum Syekh Sulaiman dan perhatian kecil Mirna, ada perasaan yang tumbuh tanpa disadari. Setiap sore dengan teh manis dan cerita-cerita sederhana membawa keduanya semakin dekat, tetapi juga semakin terjebak dalam dilema perasaan yang belum mereka pahami sepenuhnya. Hari-hari berlalu, dan hubungan Mirna dan Syekh Sulaiman terus berkembang. Ada kenyamanan yang tercipta di antara mereka, seperti benang halus yang tak kasat mata namun menyatukan dua jiwa yang selama ini kesepian. Mirna mulai merasa rumah besar itu tidak lagi terasa asing. Ia merawat Syekh Sulaiman bukan hanya karena tugasnya, tetapi juga karena keinginan tulus untuk memastikan pria tua itu tidak lagi merasa sendiri. Namun, di balik keharmonisan kecil yang mulai terbentuk, Mirna seringkali merasa dihantui oleh perasaan bersalah. Setiap kali Syekh Sulaiman menatapnya dengan mata penuh kehangatan, ia teringat ibunya yang jauh di desa. "Apakah aku telah melupakan tujuan utamaku?" pikir Mirna suatu malam, ketika ia berbaring di tempat tidurnya. Ia merasa terjebak di antara kewajibannya sebagai anak dan keterikatannya yang perlahan tumbuh di rumah ini. Di sisi lain, Syekh Sulaiman juga mulai menunjukkan perubahan. Pria yang biasanya pendiam itu kini lebih sering berbicara, bahkan bercanda ringan dengan Mirna. Suatu sore, ia berkata sambil tersenyum, "Kalau saja istriku masih ada, ia pasti menyukaimu, Mirna. Kau membuat rumah ini hidup lagi." Kata-kata itu membuat Mirna terdiam. Hatinya bergetar, tetapi ia mencoba menahan diri agar tidak menunjukkan perasaannya. Namun, suatu malam, ketika Mirna tengah membereskan dapur, sesuatu yang tak terduga terjadi. Bel pintu berbunyi, dan itu jarang sekali terjadi. Mirna segera membukakan pintu dan menemukan seorang pria muda berdiri di sana. Wajahnya penuh kelelahan, tetapi matanya tajam. "Saya Abdul, anak dari Syekh Sulaiman," katanya tegas. Abdul masuk tanpa menunggu undangan, dan rumah yang selama ini sunyi tiba-tiba terasa penuh oleh kehadirannya. Mirna hanya bisa memperhatikan dari kejauhan saat Abdul berbicara dengan ayahnya di ruang tamu. Pembicaraan mereka terdengar tegang. "Ayah, kenapa tidak memberitahu kami soal ini?" Suara Abdul terdengar meninggi.
Mirna tidak tahu apa yang dimaksud, tetapi ia merasa bahwa kehadiran Abdul membawa sesuatu yang akan mengubah segalanya. Malam itu, setelah Abdul pergi, Syekh Sulaiman tampak lebih diam dari biasanya. Ia duduk di kursinya, menatap keluar jendela tanpa berkata apa-apa. Mirna mendekatinya perlahan. "Ada apa, Pak? Apakah semuanya baik-baik saja?" tanyanya dengan hati-hati. Syekh Sulaiman hanya menggeleng pelan. "Anakku khawatir aku terlalu bergantung padamu, Mirna. Ia takut aku menjadi lemah karena kehadiranmu," katanya dengan suara yang syarat dengan kelelahan. Kata-kata itu menusuk hati Mirna. Ia tidak pernah berniat menjadi beban bagi siapapun, tetapi kini ia merasa kehadirannya dipertanyakan. "Mungkin sebaiknya saya pergi, Pak," ujar Mirna dengan suara pelan namun bergetar. Syekh Sulaiman langsung menatapnya, matanya penuh kecemasan. "Tidak, Mirna. Jangan pergi. Kehadiranmu adalah satu-satunya alasan aku masih bisa bertahan di rumah ini." Namun, malam itu, pikiran Mirna dipenuhi keraguan. Ia memikirkan kata-kata Abdul dan bagaimana mungkin ia dianggap terlalu dekat dengan majikannya. Ia hanya seorang pembantu, bukan bagian dari keluarga ini. Tetapi di sisi lain, ia juga tidak bisa membayangkan meninggalkan Syekh Sulaiman yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Keesokan harinya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Abdul kembali datang, kali ini membawa serta dua saudara kandungnya. Mereka berbicara dengan Syekh Sulaiman dalam suasana yang lebih tegang dari sebelumnya. "Ayah, kami tidak setuju jika ayah terus membiarkan Mirna di sini," kata salah satu anak perempuan Syekh Sulaiman dengan nada tegas. Mirna, yang diam-diam mendengar dari balik dapur, merasakan hatinya hancur. Ia tidak pernah bermaksud merusak hubungan keluarga ini. Namun, saat ia hendak keluar untuk menawarkan diri pergi, suara Syekh Sulaiman menghentikannya. "Kalian tidak mengerti. Mirna ada di sini bukan karena aku ingin menyusahkan kalian. Ia ada di sini karena aku membutuhkan seseorang yang peduli, sesuatu yang selama ini tidak pernah aku dapatkan dari kalian." Suara Syekh Sulaiman bergetar, penuh emosi yang selama ini ia pendam. Semua terdiam mendengar kata-kata itu. Bahkan Mirna yang berdiri di balik pintu merasa air matanya mulai jatuh. Untuk pertama kalinya, ia mendengar rasa sakit Syekh Sulaiman yang selama ini hanya ia tebak dari tatapannya. Rasa sakit itu nyata, dan Mirna menyadari bahwa ia menjadi penghibur di tengah luka yang begitu dalam. Setelah perdebatan itu, anak-anak Syekh Sulaiman pergi dengan wajah muram. Malam itu, Mirna mencoba berbicara dengan Syekh Sulaiman. "Pak, saya tidak ingin menjadi alasan keributan di keluarga ini," katanya dengan nada penuh rasa bersalah. Namun, Syekh Sulaiman hanya menggeleng. "Mirna, kau bukan masalah di sini. Kau adalah jawaban atas kesunyian yang selama ini membunuhku perlahan." Kata-kata itu membuat Mirna tak kuasa menahan air matanya. Namun, ia tahu bahwa apa yang mereka miliki tidak akan pernah sederhana. Di balik teh manis dan cerita sore, ada perasaan yang terus tumbuh di antara mereka, tetapi kini perasaan itu juga membawa tantangan yang lebih besar dari yang pernah mereka bayangkan. Malam itu, setelah perdebatan dengan anak-anaknya, Syekh Sulaiman tampak lebih tenang, meski jelas terlihat bahwa hatinya lelah. Ia duduk di kursinya seperti biasa, menatap jendela yang memantulkan bayangan dirinya. Mirna, yang baru saja selesai merapikan dapur, ragu-ragu mendekat. Ia tahu, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Sesuatu yang melibatkan perasaan mereka yang kini begitu rapuh. "Mirna," suara Syekh Sulaiman memecah keheningan, "aku tahu kau merasa tidak pantas berada di sini setelah apa yang terjadi tadi. Tapi, aku tidak ingin kau pergi.
Aku sudah terlalu lama hidup tanpa seseorang yang benar-benar peduli. Wajahnya terlihat tulus, tetapi Mirna hanya bisa terdiam. Ia tahu apa yang ia rasakan terhadap pria tua itu, tetapi perasaan itu terlalu rumit untuk diungkapkan. Kehadiran saya di sini justru membuat hubungan keluarga Bapak menjadi semakin sulit, ujar Mirna akhirnya, suaranya terdengar berat. Ia ingin bertahan, tetapi ia juga tidak ingin menjadi alasan Syekh Sulaiman kehilangan anak-anaknya sepenuhnya. Namun, Syekh Sulaiman menolak tegas. Mereka telah menjauh sebelum kau datang, Mirna. Kau bukan alasan retaknya hubungan kami. Justru, kau adalah alasan aku bisa melewati hari-hari berat ini. Kata-kata itu membuat Mirna terdiam. Hatinya bergejolak, tetapi ia tetap tidak bisa sepenuhnya mengabaikan apa yang ia dengar dari anak-anak Syekh Sulaiman. Ia merasa berada di persimpangan, antara tetap tinggal untuk mendukung pria yang telah memberinya tempat di dunia asing ini, atau pergi demi menghindari masalah yang lebih besar. Keesokan harinya, Mirna memutuskan untuk berbicara dengan anak-anak Syekh Sulaiman. Ia menemui Abdul di sebuah kafe yang terletak tidak jauh dari rumah itu. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Saya tidak pernah berniat mengambil posisi apapun di keluarga ini. Saya hanya bekerja untuk memastikan Bapak tidak merasa sendiri." Namun, Abdul memandangnya dengan penuh curiga. "Kami tidak mengenalmu, Mirna. Tapi yang kami tahu, Ayah menjadi terlalu bergantung padamu, dan itu membuat kami khawatir." Mirna menghela napas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. "Jika saya pergi, apakah kalian akan kembali ke rumah itu? Apakah kalian akan ada di sisinya?" tanyanya dengan suara bergetar. Abdul terdiam, tidak mampu menjawab. Itu adalah pertanyaan yang bahkan ia tahu jawabannya. Mereka telah terlalu sibuk dengan kehidupan masing-masing untuk benar-benar peduli pada ayah mereka. Hari-hari berikutnya, suasana di rumah Syekh Sulaiman berubah. Mirna merasakan jarak yang semakin besar di hatinya. Meski Syekh Sulaiman berusaha menghiburnya, ia tahu, waktu mereka bersama tidak akan lama lagi. Hingga suatu malam, saat mereka sedang berbincang, Syekh Sulaiman berkata dengan nada serius, "Mirna, jika kau memang merasa perlu pergi, aku tidak akan menahanmu. Tapi aku ingin kau tahu, bahwa kehadiranmu telah memberikan kebahagiaan yang tak bisa digantikan oleh siapapun." Kata-kata itu menghancurkan hati Mirna. Ia menyadari bahwa perasaan di antara mereka bukan lagi sekadar rasa nyaman. Ada cinta yang tumbuh, cinta yang tidak mengenal usia, status, atau batasan apapun. Namun, cinta itu juga penuh pengorbanan, sesuatu yang Mirna tahu harus ia lakukan demi kebaikan mereka berdua. Pada pagi yang dingin, Mirna memutuskan untuk meninggalkan rumah itu. Ia menyiapkan semua keperluannya dalam diam, memastikan tidak ada yang tertinggal. Sebelum pergi, ia meninggalkan secangkir teh manis di meja kecil di samping kursi Syekh Sulaiman, seperti yang selalu ia lakukan setiap pagi. Saat Syekh Sulaiman menemukan teh itu, ia tahu bahwa Mirna telah pergi tanpa pamit. Beberapa bulan kemudian, Mirna menerima kabar dari agen bahwa Syekh Sulaiman telah meninggal dunia dengan tenang di rumahnya. Ia tidak bisa menahan tangis saat mendengar berita itu. Namun, bersamaan dengan rasa sedih, ada juga rasa syukur bahwa ia sempat menjadi bagian dari hidup pria itu. Akhir dari kehidupan mereka ditutup dengan surat dari seorang pengacara yang tiba di desa Mirna. Dalam surat itu, tertulis bahwa Syekh Sulaiman telah mewariskan sebagian kecil hartanya untuk Mirna. "Kau adalah hadiah terakhir yang diberikan Allah dalam hidupku. Gunakan ini untuk kebahagiaanmu, seperti kau telah memberikan kebahagiaan untukku," begitu tulisnya. Mirna menangis saat membaca surat itu. Ia tahu,
Cinta yang mereka miliki adalah cinta yang tidak pernah butuh pengakuan, tetapi tetap abadi. Ia pun memutuskan untuk menggunakan warisan itu untuk membangun kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya, sambil mengenang pria tua yang mengajarkannya arti cinta dan pengorbanan sejati.